Ya, jadi perubahan tekanannya, eh, kenapa jadi itu? Sorry, sorry. Nah, kemudian eh, mempelajari pengaruh perubahan diameter terhadap tenaga pemompaan maupun friksinya. Jadi dengan apa ya, berbagai diameter nanti akan kita bisa menghitung butuh daya pompa berapa sih, tenaga pemompaan berapa, dan pengaruh terhadap friksinya. Nah, kalau kita kembali lagi di pelajaran mekanika fluida bahwa salah satu perhitungan dari gaya apa, gaya friksi, ya gaya friksi itu adalah karena salah satunya adalah apa namanya di sini elbow-nya ya, elbow-nya ya. Terus panjang ekuivalennya di sini panjang ekuivalen, kemudian dari valve-nya juga ya. Jadi nanti kita akan belajar itu, terus berapa butuh tenaga pemompaannya. Ya, jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya, apalagi sudah belajar OTK apa namanya mekanika fluida ya, udah sampai ke high sis lagi ya. Jadi di sini hanya ingin real mempraktekkan bahwa eh, adanya beda ukuran pipa itu menyebabkan apa sifat-sifat alirannya akan berubah, akan berubah ya, akan apakah itu laminar, turbulen atau transisi. Nah, sebelum ke situ ini ada pendahuluan mengenai fluida ya. Fluida adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser ya. Tetapi tidak dapat menahan perubahan bentuk atau distorsi secara permanen. Yang disebut fluida itu adalah cair dan gas ya. Kemudian fluida yang diklasifikasikan berdasarkan tegangan geser, ada fluida Newton dan fluida non-Newton. Ya, ini fluida Newton, fluida yang memberikan hubungan linear antara tegangan geser yang bekerja dengan kecepatan deformasi. Kalau yang ini non-Newtonian, fluida yang memberikan hubungan tidak linear antara tegangan geser yang bekerja dengan kecepatan deformasi. Ya, jadi fluida yang diklasifikasikan berdasarkan tegangan geser. Kalau yang diklasifikasikan terhadap eksternal menggunakan tekanan, ya, itu ada yang disebut fluida kompresibel dan inkompresibel. Ini fluida kompresibel, fluida yang dapat ditekan dengan disertai perubahan volume atau volumenya berubah terhadap tekanan. Contohnya gas. Ya. Kalau incompressible, fluida yang tidak mengalami perubahan volume bila ditekan atau dapat dikatakan volumenya tidak berubah terhadap tekanan, contohnya zat cair. Jadi yang jadi nanti bisa tahu bahwa yang disebut fluida compressible dan incompressible itu jenisnya apa, gitu ya. Nah, karena tadi bahwa kita ingin tahu sifat-sifat aliran di dalam pipa khususnya, nah di sini ada tiga yang kalian tahu juga, aliran laminar, turbulen, dan transisi. Nilai ini tergantung dari media atau tempat yang apa namanya yang dilewati. Kalau nilai ini adalah untuk pipa ya, tentang pipa. Jadi Renault lebih kecil 2100 itu aliran laminar pada aliran pipa. Kalau turbulen 4000, kalau aliran transisi 2100 sampai 4000. Ya. Berbeda lagi kalau di dalam suatu wadah yang dengan apa namanya? Dengan pengaduk gitu ya, jenis alirannya apa. Nah, itu nilai-nilai bilangan Renault-nya itu berbeda-beda ya. Jadi bilangan Renault ini adalah hubungan antara densitas fluida, kecepatan linear fluida, dan diameter pipa dibagi dengan viskositasnya. Jadi kalau kita lihat apa namanya sifat aliran itu dipengaruhi oleh sifat fluidanya dan kecepatannya dan medianya yang dilewati di sini dalam hal ini pipa, jadi digambarkan dengan diameter pipanya, gitu ya. Ini eh, jadi kalau bilangan tak berdimensi ya, untuk jenis aliran pipa kita pakai bilangannya
bilangan Reynolds ya. Orang teknik kimia harus tahu tuh bilangan Reynolds ya. Fungsinya untuk apa gitu ya. Oke. Kemudian melangkah kalau tadi kan ingin tahu dengan berbagai diameter pipa sifat-sifat aliran seperti apa. Nah, sekarang ingin melangkah bagaimana kita menghitung daya pompa ya, pemompaan untuk mengalirkan fluida tersebut. Itu sebenarnya diturunkan dari di sini persamaan aliran. Jadi ada hubungan antara energi fluida yang mengalir melalui peralatan seperti pipa-pipa, keran-keran yang dapat diperoleh melalui neraca energi. Tenaga dibawa bersama aliran fluida dan juga ditransfer dari fluida ke sekeliling atau sebaliknya. Energi yang dibawa fluida mengalir biasanya energi internal atau energi dalam, energi kinetik, energi potensial, energi karena tekanan fluida yang ditransfer. Jadi ini apa namanya? Sebenarnya orang teknik kimia mesin ini harusnya memang tahu ini ya. Energi yang dibawa oleh fluida mengalir ya. Nah, apa itu energi dalam? Yaitu energi total yang terdapat dalam bahan yang disebabkan oleh gerakan-gerakan dan kedudukan relatif dari atom-atom dan molekul penyusunnya. Jadi yang dimaksud energi dalam tuh energi kayak misalnya aliran fluida ya. Jadi energi dalam dari airnya ya. Misalnya steam, energi dalamnya terus apa lagi gitu ya, gas gitu. Jadi di sini energi total terdapat dalam bahan ya, dalam bahan yang disebabkan oleh gerakan-gerakan dan kedudukan relatif dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Kemudian kalau energi kinetik itu energi yang dipengaruhi oleh kecepatan alirannya. Jadi kalau laju alirannya, jadi di sini kalau kita lihat di sini memang rumusnya adalah apa S apa setengah mv kuadrat. Jadi ini masanya, massa fluidanya, kemudian V-nya adalah kecepatan linearnya. Kemudian energi potensial, energi yang dimiliki fluida karena posisi fluidanya. Ya, M kali G kali H. Jadi karena ada perubahan tinggi, makanya di sini ada energinya. Nah, nanti di dalam praktikum memang ketinggian itu nggak ada ya, karena mendatar ya. Jadi nanti di sini mungkin faktor potensialnya di sini nggak ada ya tingginya. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengalirkan ke mana ke tower ya apa toren toren ya toren tuh misalnya dari atas ke bawah nah itu ada energi potensialnya ya karena posisi fluidanya. Kemudian energi dari tekanan fluida, energi yang disebabkan oleh tekanan fluida masuk dan fluida keluar. Makanya tadi dalam eh, gambar tadi sebelum awal tadi itu ada penunjuk tekanan masuk dan keluarnya ya. Energi yang ditransfer oleh sistem dan sekelilingnya dari dua macam, yaitu panas yang diserap oleh material yang mengalir dari sekelilingnya. Jadi kalau misalnya apa namanya ada steam gitu ya yang lewat gitu ya, berarti ada panas masuk atau panas yang keluar. Kalau misalnya air dingin berarti yang keluar. Kalau steam berarti panas yang diserap. Nah, kemudian satu lagi adalah kerja. Kerja yang dilakukan oleh material yang mengalir untuk sekelilingnya. Ini contohnya misalnya pompa, gitu ya. Nah, dari ini persamaan Bernoulli ini, jadi ini karena pengaruh beda tekanan, karena pengaruh kecepatan, ya, energi kinetik, karena pengaruh energi potensial, ya. Nah, ini rumus ini diperoleh dengan asumsi bahwa aliran mempunyai kondisi eksotermal, artinya prosesnya pada suhu tetap. Fluidanya incompressible, berarti apa ini? Fluidanya gas atau cair? Halo, biar ada dengar-dengar Ibu. Nyimak apa enggak? Cair, Bu. Cair, oke. Cair, Bu. Volume dari satu satuan massa dianggap konstan, ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, di sini eh, mi- apa dari energi yang diberikan, ini ada minus W dan minus F. F ini adalah gaya friksi, ya gaya yang disebabkan karena aliran fluida di sini ada faktor friksinya, panjang ekuivalennya, kecepatan linear per 2 GC. Kalau W nanti di sini karena kerja yang dilakukan oleh fluida.
ya, ya. Nah, di sini pressure head, velocity head, static head. Ya. Ini friction loss. Ya. Energi yang dibutuhkan untuk menanggulangi energi yang hilang akibat gesekan per unit massa fluida. Rugi friksi, ini faktor friksi, yaitu nilai F kecil ini tergantung bilangan Reynolds. LE itu panjang ekuivalen pipa ya. Jadi kalau ekuivalen pipa tuh dihitung semua yang apa namanya lekukannya juga ya, elbow-nya itu juga langsung itu dihitung juga. Kemudian percepatan gravitasi dan diameter pipanya. Nah, untuk menentukan F kecil tadi, faktor friksi, kita dihubungkan dengan bilangan Reynolds. Ya, bilangan Reynolds. Terus di sini dari smooth pipe dengan pipa yang halus. Nah, di sini relatif roughness-nya nanti tanya ini pipanya jenis apa, stainless steel kah gitu ya. Seperti itu. Nanti dari sini misalnya 10 pangkat 6 nih bilangan Reynolds-nya ya. Nah, dari bilangan Reynolds-nya 10 pangkat 6 habis sini smooth pipe-nya terus nanti dapat ya ininya faktor friksinya. Nah, ini juga bisa yang lebih dekat ya. Nanti kan ada daerah karena tadi ini kan tipis banget ya nih. Nah, ini ada juga yang bilangan Reynolds-nya sampai 100 juta ya. Ini E per D-nya ini daerah aliran turbulen, ini titik kritis dan ini aliran laminernya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah daya pompanya ya. Bagaimana menghitung daya pompa? Sebenarnya pertama-tama tuh dari liquid horsepower, yaitu apa? Tenaga yang digunakan untuk diberikan kepada cairan. Ya, tenaga yang digunakan untuk yang digunakan untuk diberikan kepada cairan. Rumusnya apa? LHP itu ini pressure drop delta P per density, terus karena pengaruh energi kinetiknya, terus karena pengaruh energi potensialnya static head-nya, terus karena gaya hilangnya F ya, dikali dengan M per 550. Ya, ini laju masanya, nah lajunya, nah ini LHP-nya. Nilai LHP tergantung pada jarak transfer cairan yang tinggi atau elevasi yang diinginkan. Nah, setelah kita tahu tenaga yang digunakan untuk diberikan kepada cairan, kita baru menentukan brake horsepower. Energi yang harus diberikan ke pompa dalam kaitannya dengan pemutaran impeller untuk memperoleh gaya sentrifugalnya. Setelah kita tahu gaya yang diberikan yang digunakan oleh air mengalir, nanti kita tentukan pompanya seperti apa ya brake horsepower-nya, energi yang harus diberikan ke pompa dalam konteks pemutaran impeller hubungannya ke alat pompanya. Jadi BHP disama dengan LHP per efisiensi. Nanti tanya efisiensinya berapa gitu ya. Nah, di sini DHP atau drive horsepower itu adalah BHP dibagi dengan efisiensi. Jadi setelah kita tahu ini LHP-nya per efisiensi BHP, baru untuk tahu DHP itu adalah BHP per efisiensi. Dianggap efisiensi motornya 80%. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi di sini ya, di sini nih kita kembali di sini E-nya adalah tangki penampung ya. Kemudian ini pompa, ini A adalah ampere meter ya. Jadi untuk mengetahui apa namanya? Arus ya. Kemudian pressure grade penunjuk tekanan masuk aliran fluidanya masuk ke pipa ya. Di sini ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4, pipa. Nah, nanti memang semua praktikan ada beberapa grup yang sama, ada juga beberapa grup yang berbeda, gitu ya. Kemudian baru nanti eh, kalau misalnya kita pakai 1, 2, 3 gitu ya, 3 jenis pipa yang berbeda, nanti mungkin bukaannya bagaimana gitu ya, dengan bukaan yang sama, apa untuk laju alir atau tekanannya yang keluar nih berapa, terus sifat alirannya bagaimana gitu ya.
Nah, ini apa ininya. Keran pipa dibuka sesuai dengan variasi yang diinginkan. Bisa 30 derajat, 50, 70. Pompa dinyalakan, ditunggu sampai steady state selama 3 menit. Dicatat arus listrik, tekanan dari masing-masing bukaan valve, diukur volume triplo dalam waktu 3 detik. Nah, dalam mengukur ini ya, eh, ini sebenarnya volume per waktu, ada yang tahu nggak? Itu satuan apa? Halo, ada yang tahu di sini ngukur volume per waktu? Laju alir, Bu. Biar Bu. Ya, laju alirnya, massa, volume, laju alir apa? Laju alir lidahnya, Bu. Iya, laju alir fluidanya. Apa? Laju massa, laju mol, laju apa tuh? Linier, laju alir linearnya, atau laju apa? Eh, Jadi kita kan harus menghitung kecepatan linearnya ya. Nah, ya dalam linear, Bu. menentukan kecepatan linearnya, yang bisa terukur itu ini, volume. Volume dalam waktu. Jadi laju alir volumetrik. Ya, jadi laju alir volumetrik. Nah, ini matriksnya, matriks percobaannya. Jadi, eh, kalau kita tadi kan perlu rumus-rumus ya. Tadi kalau mau ngitung LHP, DHP gitu ya. Nah, ini, sorry. Nah, untuk mengetahui apa namanya? Nah, rumus-rumus ini kan kita salah satunya adalah kecepatan linearnya. Nah, kecepatan linear ini ditentukan dalam di dalam praktikum ini adalah kecepatan, hitungnya awalnya kecepatan volumetrik dulu, gitu ya. Kecepatan volumetrik. Bagaimana cara menentukan kecepatan volumetriknya? Itu adalah dengan mengukur berapa volume air dalam 3 detik. Atau kamu ngukurnya gini, misalnya pakai gelas ukurnya yang 100 mili atau 250 mili gitu ya. Terus kamu tiba-tiba air yang keluarnya di sini, kamu ukur tuh, misalnya pas masuk siapin stopwatch, pas 250 mili matiin. Nah, itu berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti kan volumetrik ya, berapa volume per detik. Nah, itu dilakukan secara triplo ya, karena kan namanya juga waktunya cepat gitu ya. Mau 5 kali juga nggak apa-apa ngukur ini gitu ya, karena supaya apa hasilnya ini. Karena perhitungan-perhitungan itu dari kecepatan linearnya. Kecepatan linear diperoleh dari kecepatan volumetriknya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini matriksnya, jadi variabelnya ada bukaan 2 in, 1,5, 1, 0,7, dan 0,5. Itu nanti asisten yang memberikan ininya, apa variabelnya ya. 1 atau 2 gitu ya. Nah, nanti bukaan kerannya juga ada 30, 50, 70, 90. Apakah nanti mau dilakukan semua? Kemudian beda tekanan P1, P2 berarti waktu tekanan masuk pipa, ini tekanan keluar pipa sama ampernya ya, ampernya. Kemudian ini nanti volumenya nih. Nah, dari volume untuk ini berapa waktunya. Jadi kan oh, ini harusnya ya volume 1 berapa detik, volume 2 berapa detik. Atau kalau di sini detik karena 3 detik ya. Jadi ini volumenya berapa? Dalam 3 detik tuh volumenya berapa? Ya nanti apa ininya disesuaikan aja ya alatnya untuk mengetahui laju alir volumetrik. Setelah tahu laju alir volumetrik, untuk tahu kecepatan linear ada yang tahu? Ini kan rumusnya adalah kecepatan linear, gitu ya. Tetapi yang dibutuhkan kecepatan
Tapi yang diketahui di dalam prakteknya adalah kecepatan volumetrik. Ada yang tahu gimana dari volumetrik ke kecepatan linear? Jadi ini langsung kita seperti seolah-olah mau praktikum. Jadi bayangin dari laju alir volumetrik, kan kita soalnya nanti butuh bilangan Reynolds ya, ini kan ada F-nya ya. Jadi kan perlu kecepatan linearnya ya. Nah, sedangkan kita meraktekinnya bisa ngukurnya pada menghitung volumetrik. Ada yang tahu bagaimana cara ngukur menjadi kecepatan linear dari volumetrik? Halo? Ayo, ini udah semester 7 ya, atau 7 atau 5 lah. 5 ya. Ada yang tahu dari volumetrik ke linear? Ini nih pelajaran fisika loh. Ayo, Dani gimana Dani? Bukan Rani, Dani. Gimana Dani? Ya coba Anggi gimana Anggi? Tahu Anggi? Kurang tahu, Bu. Kan kalau volume dibagi menjadi satuan linear, satuan panjang, berarti kan dia itu kan lewatnya lewat pipa. Berarti harus dibagi dengan luas penampangnya pipa. Gitu ya. Nah, Ya, Bu. luas penampang pipa rumusnya gimana? Sony. A sama Sony. dengan Heeh. Gimana? Oke, siapa yang bisa lah? Luas penampang pipa rumusnya apa? Jangan lupa atau ini ya. Ayo cepet jawabnya. R Anggi bisa. kuadrat bukan, Bu? Berapa? Pi R kuadrat bukan, Bu? Iya, Yang pi r R kuadrat. kuadrat. Karena nanti di dalam pipa itu yang diketahuinya diameter, jadi pi d kuadrat per 4. Gitu ya. Nggak sulit ini. Oke, ada pertanyaan dari itu kalian semuanya. Halo, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Kalau dari yang apa namanya? Kalau yang dari kalian udah pada ngisi daftar hadir belum? Saya biasanya suka pada lupa tuh. belum, Bu. Belum, Belum Bu. ya. Udah jangan lupa nanti habis ini Pak Kudrat ya. Kayaknya Pak Kudrat udah itu. Ya. Jadi eh jangan dilupakan ya rumus-rumus apa namanya? SMP, SD kekecilan ya. Padahal juga udah diajarin tuh ya. Kerucut, silinder. Ya, oke ya. Mungkin itu kalau memang sudah itu yang Ibu berikan pengarahannya. Ya, semoga tidak lupa. Nanti PPT-nya Ibu kirim ke Mbak Yuli aja, nanti Mbak Yuli yang share. Ya. Oh iya, asistennya tadi Mbak Anissa ya? Siapa ya tadi ya asisten? Untuk asistennya Mbak Dila, Oh Sakia Mbak Dila. Fadila. Ah, ah. Udah datang belum ya? Udah Bu, ada. Oh, udah ya. Ya. Oke. Mbak Dila nanti ini ya, apa namanya, apa, dipersiapkan itunya, diameternya, yang datar pipanya yang berapa?
berapa variabelnya, dua pipa atau berapa, terus sama bukaan valve-nya gitu ya, sama nanti eh, menjawab dari tujuan ya. Jadi kalau praktikum itu menjawab dari tujuan ya. Oke, kalau tidak ada eh, Ibu Liv ya, semoga pada sehat semangat, pada ujian semua ya, ada ujian juga ya. Oke, kalau gitu Ibu ini Mbak, Mbak apa namanya? Ibu serahkan ke Mbak Yuli, silakan Mbak. Ya, Bu, terima Terima kasih kasih banyak Bu. sebelumnya, Bu Sri. Makasih Assalamualaikum banyak, Bu Sri. warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. weekend. Oke, iya nih. teman-teman. Yo, Mm-mm. Selamat weekend juga teman-teman meski harus kuliah ya. Oke, Mbak. teman-teman, kita lanjut ya ke yang modul selanjutnya, ke modul dinamika proses. Kebetulan kayaknya Pak Kudratnya belum hadir ya. Gimana asisten kita ada Mbak Adista ya. Mbak Adis gimana Pak Kudrat? Jadinya hadir apa enggak? Sepertinya enggak ya Mbak Adis ya. Oke, paling kalau misalnya kayak gitu, kita langsung aja ya mendengarkan penjelasan mengenai modul dinamika proses ya oleh Mbak Adista Fania. Kebetulan beliau juga alumni dari Teknik Kimia IT. Ya, jadi bisa didengarkan. Mbak Adis sudah siap, Mbak Adis? Sebentar ya, ini kayaknya Adista. Hmm. Mbak Adis. Ya, Mbak, maaf tadi ada sedikit kesalahan dari mic-nya. Oke, sip. Berarti ini udah kedengeran sih. Udah oke ya? Udah siap? Pak Kudat berarti nggak hadir ya? Pak Kudrat berhalangan hadir, Mbak, jadi nanti untuk pengarahannya dari saya. Oke, berarti teman-teman mohon diperhatikan ya. Jadi pengarahan langsung dari Mbak Adista ya untuk modul dinamika proses. Silahkan Mbak Adis. Terima kasih banyak sebelumnya. Mbak, saya izin share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ada. Mbak. Ya Mbak. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktikum modul dinamika proses dengan dosen pengampunya adalah Dr. Insinyur Kudrat Sunandar, STMT, dan saya sebagai asisten labnya yaitu Adista Fania. Oke, tujuan praktikum ini yang pertama adalah untuk mengenal suatu proses tunak atau steady state dan tidak tunak atau unsteady state. Kemudian yang kedua adalah membangun sebuah model matematika dari suatu proses. Yang ketiga adalah menentukan parameter-parameter model matematika dari rangkaian data percobaan. Dan yang keempat adalah untuk memperkirakan kelakuan suatu sistem proses dengan cara mensimulasikannya. Jadi pertama kita perlu mengetahui apa itu dinamika proses. Dinamika proses ini adalah suatu proses yang memiliki sistem dinamik yang mana sifatnya selalu mengalami perubahan terhadap waktunya. Jadi berdasarkan kondisi dan keadaannya, proses ini terbagi menjadi dua, yaitu tunak dan tidak tunak.
Tunak atau steady state itu sendiri adalah proses yang tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Sedangkan pada proses tidak tunak atau unsteady state, di mana proses ini variabelnya mengalami perubahan terhadap waktu. Jadi ini adalah seperangkat alat dinamika proses. Kita kenalan dulu sama komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan pada praktikum. Di sini ada pompa berfungsi untuk mensirkulasikan air dari bak penampung ke constant head tank. Kemudian ada VP. VP itu adalah pengatur laju alir keluaran pompa. Kemudian ada VS pada bagian atasnya. Itu adalah pembagi distribusi air ke constant head tank-nya. Kemudian ada V kecil. V kecil itu adalah pengatur laju alir masukan ke dalam tangki, dan V besar adalah pengatur laju alir keluaran tangki. Nah, di sini ada 3 tangki ya. Tangki pertama, tangki kedua, dan yang paling bawah adalah tangki 3. Untuk alat dan bahan yang nanti kita gunakan itu tidak perlu membawa bahan yang nanti, jadi udah ada di sana semua. Alat yang kita gunakan itu ada 3, ada stopwatch, gelas ukur, dan juga seperangkat alat dinamika proses. Kemudian bahannya itu adalah air. Untuk peralatannya sendiri itu terdiri dari susunan tangki-tangki sedemikian rupa sehingga antara tangki yang satu dan tangki yang lain itu dapat atau tidak dapat saling berinteraksi. Jadi setiap tangkinya itu dilengkapi dengan pipa keluaran dengan kerangan pengatur laju alir dan gelas indikator aras atau level cairannya. Peralatan pendukungnya dalam sistem dinamika ini ada constant head tank, ada pompa sirkulasi, dan juga bak penampung cairan. Kemudian di sini ada cara kerja dari sistem dinamika orde 1. Jadi sistem dinamika orde 1 ini kita hanya fokus pada satu tangki saja. Nah, di sini ada kerangan yang saya bulatin warna hijau, itu adalah kerangan yang nanti dibuka. Jadi yang pertama, kita buka dulu VP2-nya, kemudian kita buka VS-nya untuk mengalirkan laju dari bak penampung ke constant head tank-nya. Kemudian kita buka V1 di sini, dan yang tidak dibuletin warna hijau itu adalah kerangan yang ditutup, sehingga tidak ada air yang tersirkulasi. Kemudian di sini kita buka V2-nya, dan V4-nya di sini kita buka penuh. Kemudian di sini kita mengukur ketinggian terhadap waktunya. Jadi setiap selang 10 detik itu kita catat tingginya berapa gitu, supaya kita bisa tahu bahwa tinggi tersebut keadaan dalam tangki ini sudah steady state. Dan untuk mengatur laju alir yang masuk dan yang keluar itu kita bisa atur bukaan dari V1 kecil dan V2 besarnya supaya kondisi di tangki 1 menjadi steady. Jadi yang perlu kita catat di sini nanti adalah tingginya, kemudian ada waktunya, sampai kondisi di tangki 1 itu menjadi steady. Kemudian di sini kita ada sistem dinamik orde 1 yang tanpa gangguan dan dengan gangguan. Bedanya adalah ketika sistem dinamik orde 1 tanpa gangguan, yang dibuka pada aliran masuk adalah V1 kecil, sedangkan yang sistem dinamik orde 2 dengan adanya gangguan itu ada 2 aliran yang masuk dan ada 1 aliran yang keluar. Jadi pada sistem dinamik orde 1 dengan gangguan itu V1 kecil dibuka dan V2 kecil dibuka. Untuk V2 besarnya itu tetap dibuka terus. Jadi nanti di sini sama kita mencatat waktu setiap 10 detik, kemudian kita catat tingginya sehingga tangki ini menjadi steady state, dan
yang kita atur pada sistem dinamik orde 1 dengan gangguan, yaitu adalah V1 kecil, V2 kecil, dan V2 besar, supaya tangki 1 ini steady. Kemudian ini adalah cara kerja sistem dinamik orde 2 yang tidak saling berinteraksi. Jadi perbedaan antara sistem dinamik orde 1 dan sistem dinamik orde 2, pada orde 1 itu kita hanya fokus pada tangki 1, sedangkan kalau sistem dinamik orde 2 kita fokus pada dua tangki dengan bukan kerangannya yang sama, cuman di sini kita mengukur tinggi dari tangki 1 dan tangki 2, dan juga kita mengukur waktu dari tangki 1 dan tangki 2 selang 10 detik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi Adis. wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak ya, Mbak Adis. Nah, teman-teman, sekarang ada yang mau bertanya terkait dengan modul dinamika proses. Mungkin dari rumusnya, atau ada penjelasan yang kurang jelas. Cukup jelas. Cukup ya. Oke, mungkin nanti pada saat praktikum ya, kalian akan lebih paham. Oke, terima kasih banyak Mbak Adis. Nanti kita bertemu ya mulai minggu depan praktikumnya. Nah, untuk teman-teman, em, modul tadi berarti modul sirkuit fluida dan dinamika proses itu sudah selesai hari ini. Dan besok saya mau reminder lagi, kita akan pengarahan lagi ya besok. Jadi lanjut modulnya rotary dryer sama modulnya filter press ya. Ada Prof. Juli sama Pak Sidik ya. Besok itu sekitar jam setengah 2. Nanti saya reminder lagi kalian juga di grup. Kemudian saya mau reminder juga untuk minggu depan praktikum seperti biasa ya, pakai Just Lab. Telah membuat laporan awal. Di sini udah pada paham ya, bikin laporan awal seperti apa, kayak gimana gitu ya. Terus nanti pengumpulan laporannya seperti biasa dilaksanakan atau dikumpulkan 1 minggu setelah praktek ya. Kalian yang udah, apalagi ini udah semester 7, jadi udah biasa ya praktikum di lab teknik kimia ya, jadi udah pasti pada paham gitu. Terus untuk beberapa orang tadi mungkin yang jadwalnya yang mau dimajuin ya, Mas Fikri nanti akan saya coba em, untuk dipindahkan karena mau sidang ya, karena sidang itu memang Februari awal kalau nggak salah. Jadi otomatis nilai harus sudah masuk ke sistem nilai ya. Jadi untuk yang sidang memang diburu-buru gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan modul ini atau mungkin tentang teknis atau pelaksanaan praktikumnya? Udah cukup ya? Oke, berarti udah pada paham semua. Berarti saya tutup aja dan mau reminder juga jangan lupa untuk absen di SCE ya udah saya set sampai dengan setengah 2. Nah, setengah 12 nih jangan lupa. Oke, Mbak, kalau maaf. kayak gitu, ya kenapa Dan? Ini kan hasil recording, boleh saya minta nggak? Oh boleh boleh nanti coba saya Boleh. share ya Boleh. untuk hasil recordingnya. Hasil Nanti saya Sama upload dulu ke Drive. Mbak mau Kenapa, nanya, Hafiz? sama Iya, Hamdan. PPT. Bu Mbak Sri. sekarang Iya, Ya, nanti untuk PPT saya share juga nanti di grup dan juga yang tadi ya dua-duanya PPT-nya yang sirkuit fluida sama yang Modul. dinamika proses ya. Nanti saya mintakan ke Bu Sri dan juga Mbak Adis ya. Nanti minta tolong Mbak Adis untuk kirim ke saya. Kasih Mbak. Sami-sami. Ada lagi? Mbak, kebetulan kan Ya. saya sekarang lagi di ITIM, Mbak. Lab buka nggak ya, Mbak, kalau mau beli laporan? Dan Enggak, ya aku Oh, lagi enggak ya. pulang. Iya tadi udah diomongin Sabtu Minggu ini kebetulan lagi tutup. Paling kalau mau nitip temen mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat atau by online aja ya. Soalnya Oke, Mbak. iya lagi Sabtu Minggu ini lagi tutup.
Jadi nggak bisa untuk beli langsung dulu gitu. Soalnya kemarin udah masuk, 2 minggu kemarin masuk, baru nanti minggu depan lagi. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli laporan, nanti boleh check out di Shopee. Jangan lupa pakai JNE ya, soalnya dropnya jauh banget kalau pakai SPX sama JNT harus ke Ciputat sayanya. Terus nanti saya usahakan Senin ya, Senin udah dikirim gitu kan. Nanti paling nyampe rumah kalian kalau yang memang masih daerah Jabodetabek Selasa udah sampai. Karena dari kemarin juga udah banyak yang check out sehari sampai lah gitu. Kalau rumahnya masih Kalau ke daerah kampus, Jabodetabek. hari Seninnya ketemu di mana, Mbak? Ketemu di lab biasa ya, lab sekalian dulu kalau ketemu Mas Adam sama Bu Dede. Ya di situ. Oke, oke. Ya, lab deket parkiran. Bukan lab KD ya. Kalau lab KD saya udah bukan di situ. Jadi di lab yang tempatnya dulu Bu Dede sama Mas Adam. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Mbak, kalau pakai folio dulu, boleh nggak apa harus sudah pakai yang buku laporan itu untuk praktek kloter pertama? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nggak keburu, terus atau misalnya ribet atau lagi jauh ya, gitu ya. Terus kalian mau nyoba nyicil dulu, nulis laporannya, pakai folio dulu juga nggak masalah. Tapi nanti folionya dipotong 2 ya kalau bisa. Jadi em, bisa langsung di strapless ke dalam kertas laporannya. Gitu. Jadi diusahakan yang dibagi 2, terus nanti kan nulisnya tuh kan yang lembar keduanya dari atas ya. Nah, nanti coba kalian kayak gitu juga. Jadi nanti biar langsung di strapless dan gampang dibacanya. Nanti kalian juga ngebacanya juga enak. Gitu ya. Oke, Oke, Mbak. Mbak, Kasih. makasih. Oke, Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ya udah ya. Di sini udah mulai hujan. Oke, em, kalau gitu saya cukupkan sampai sini, teman-teman. Sampai jumpa ya minggu depan. Sampai jumpa besok sebenarnya. Besok saya zoom lagi kita sama Pak Sidik sama Prof. Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam weekend. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum weekend, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.